Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, kembali lagi bersama Ibu. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam, yaitu tentang materi macam-macam gaya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman, amin. Nah, sekarang mari kita mulai pelajaran tentang macam-macam gaya. Nah, anak-anak, sebelum kita mengetahui apa itu macam-macam gaya, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa arti dari gaya. Nah, sekarang akan Ibu jelaskan apa itu gaya. Oke. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang dapat mempengaruhi keadaan suatu benda. Gaya dapat pula diartikan sebagai kemampuan melakukan usaha. Besar kecilnya gaya tergantung pada besar gaya yang diberikan. Besar kecilnya gaya dapat diukur menggunakan alat yang bernama neraca, pegas, atau dinamometer. Sedangkan satuan gaya dinyatakan dalam satuan Newton yang ditulis dengan huruf N. Nah, gaya tidak dapat dilihat, tetapi pengaruhnya dapat dirasakan. Gaya tidak sama dengan tenaga atau energi. Meskipun keduanya saling berhubungan, gaya juga dilakukan hewan atau mesin. Misalnya, sapi menarik gerobak dan lokomotif kereta api menarik rangkaian gerbong. Kemudian, dalam kehidupan sehari-hari, secara tidak sadar kita mendapat kegiatan yang berhubungan dengan gaya. Pada saat kita membuka atau menutup pintu, kita telah melakukan gaya yang berupa dorongan dan tarikan. Gerakan mendorong atau menarik yang menyebabkan benda bergerak disebut gaya. Gaya yang dikerjakan pada suatu benda akan mempengaruhi benda tersebut. Gaya terhadap suatu benda dapat mengakibatkan benda bergerak, berubah bentuk dan berubah arah atau merubah bentuk benda. Sebagai contoh, pada saat kamu menendang bola, maka bola akan bergerak dan berubah arahnya. Sedangkan contoh perubahan bentuk benda karena pengaruh gaya adalah ketika kamu bermain dengan plastisin, kamu dapat membuat berbagai macam bentuk. Gaya tangan menyebabkan bentuk plastisin berubah sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Nah, setelah itu, gaya bisa memengaruhi benda diam. Yang pertama, Ibu akan kasih contoh 1 atau 2 contoh gaya memengaruhi benda diam. Dalam kegiatan sehari-hari banyak sekali contoh gaya yang menyebabkan benda diam menjadi bergerak. Antara lain sebagai berikut. Yang pertama, 2 orang sedang mendorong dan menarik gerobak berjalan karena memperoleh gaya. Jadi, yang dimaksud dengan gaya adalah tarikan atau dorongan yang memengaruhi suatu benda. Ada gaya yang kuat dan ada pula gaya yang lemah. Besar kecilnya gaya ditentukan oleh kuat atau lemahnya tarikan atau dorongan. Besar kecilnya gaya dapat diukur dengan alat dinamometer. Satuan gaya adalah Newton atau Gini. Nah, contoh yang kedua, meja atau kursi dapat berpindah tempat jika kita dorong atau ditarik. Yang ketiga, timba yang ditarik dengan sebuah katrol yang bergerak, jadi tanpa gaya tidak akan ada gerakan. Nah, itu ada 3 contoh. Gaya memengaruhi benda diam. Kemudian, gaya memengaruhi benda bergerak. Ibu akan kasih contoh 2 saja tentang gaya memengaruhi benda bergerak. Gaya yang diberikan pada benda bergerak memberi hasil yang bermacam-macam, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, contohnya, mobil mogok akan bergerak lebih cepat jika didorong oleh 5 orang daripada didorong 2 orang. Yang kedua, mengelindingkan bola tenis di lantai yang halus akan lebih cepat. Maksudnya, lantai yang halus akan lebih cepat dibanding mengelindingkan bola di lapangan rumput. Kemudian,
Cuma 2 saja. Oke, itulah salah satu contoh gaya mengurangi benda bergerak. Yang pertama, mobil mogok akan lebih laju bergeraknya jika didorong oleh 5 orang daripada 2 orang. Yang kedua, bola tenis yang digelindingkan pada lantai yang licin akan lebih laju bergerak daripada pada lantai yang pada lapangan rumput maksudnya. Kemudian barulah kita memasuki macam-macam gaya. Yang pertama ada gaya otot. Nah, akan Ibu jelaskan apa itu gaya otot. Sesuai dengan namanya, gaya otot adalah jenis gaya yang dilakukan oleh makhluk hidup yang mempunyai otot. Kemudian, gaya timbul dari koordinasi dari struktur otot dengan rangka tubuh. Gaya otot termasuk ke dalam kelompok gaya sentuh. Contoh gaya otot, seseorang yang mengangkat batu. Untuk mengangkat batu tersebut, otot di dalam tubuhnya berkoordinasi sehingga mampu menggerakkan tangan untuk mengangkat batu. Gaya otot ini kekuatan yang dihasilkan oleh otot manusia. Gaya ini sering dilakukan pada saat kamu mengangkat beban. Saat kamu sering melakukan olahraga, maka otot akan bertambah besar dan kuat. Seperti halnya pada saat orang sering berolahraga, ketika ke gym atau apa, biasanya mereka melakukan olahraga tersebut untuk membentuk otot-otot mereka. Kemudian ada surah yang menghubungkan dengan gaya otot. Dalam surah Al-Mu'min ayat 14 yang artinya, kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik. Quran Surah Al-Mu'min, Surah 23 ayat 14. Nah, selesai tentang gaya otot. Kemudian tentang gaya listrik. Ibu akan menjelaskan apa itu gaya listrik. Gaya listrik adalah kekuatan yang dimiliki benda yang bermuatan listrik. Untuk menarik benda-benda di sekitarnya, kita melihat adanya gaya listrik statis. Kamu bisa mencoba menggosok-gosokkan penggaris pada rambut kering. Kemudian dekatkan pada sobekan kertas, maka sobekan kertas akan menempel pada penggaris. Ada juga contoh tentang gaya listrik. Saat kita mencolokkan kipas yang mati, kita colokkan kepada colokan listrik. Nah, maka kipas tersebut akan menyala karena adanya aliran listrik pada kipas tersebut. Nah, dalam hubungan gaya listrik dengan surah, ada di dalam surah An-Nur ayat 35 yang artinya Allah memberi cahaya kepada langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah adalah seperti sebuah lubang yang tak tembus, yang di dalamnya ada pelita besar. Pelita itu di dalam kaca, dan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya, seperti mutiara yang dinyalakan dengan minyak, dari pohon yang berkahnya, yaitu pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, sesuatu dan tidak pula di sebelah baratnya, yang minyaknya saja hampir-hampir menerangi, walaupun tidak disentuh api. Cahaya di atas cahaya berlapis-lapis, Allah membimbing kepada cahayanya siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Quran Surah An-Nur ayat 35. Nah, dalam surah tersebut ada mengaitkan tentang cahaya. Jadi listrik itu berkaitan juga dengan cahaya. Dengan adanya listrik, contohnya kita menghidupkan lampu. Lampu itu bercahaya. Kenapa dia bisa bercahaya? Karena ada aliran listrik yang menghidupkan cahaya tersebut. Kemudian yang ketiga ada gaya magnet.
Nah, Ibu akan menjelaskan lagi gaya magnet. Magnet merupakan suatu objek yang bisa menimbulkan gejala gaya, baik gaya tarik maupun gaya tolak terhadap jenis logam tertentu, misalkan besi, baja, dan yang lainnya. Magnet juga diartikan sebagai suatu benda yang bisa menarik benda lain yang juga terbuat dari logam seperti besi, baja, kobalt, dan juga nikel. Nah, pada magnet ini seharusnya magnet itu mempunyai dua kutub. Yang pertama ada kutub utara dan yang kedua ada kutub selatan. Nah, dalam dua kutub tersebut, jika ada kutub utara dan kutub selatan, maka mereka akan saling tarik-menarik. Jika keduanya kutub selatan dan kutub selatan, maka mereka akan saling tolak-menolak. Jadi, magnet itu harus mempunyai dua kutub. Ingat ya anak-anak, yaitu kutub selatan dan kutub utara. Nah, kemudian Ibu akan menjelaskan yang keempat, yaitu gaya gravitasi. Dalam alam semesta ada 4 gaya yang paling fundamental, yaitu salah satu dari 4 gaya tersebut adalah gaya gravitasi. Nah, kenapa sih? Karena gaya gravitasi disebut salah satu gaya yang paling fundamental karena persamaan dari gaya gravitasi sudah tidak dapat diturunkan lagi menjadi bentuk yang lebih sederhana. Secara umum, gaya fundamental ialah interaksi antara materi yang tidak dapat kita turunkan lagi menjadi sesuatu yang lebih mendasar lagi. Gaya gravitasi dapat timbul karena massa suatu benda yang selalu menarik objek lain yang juga memiliki massa. Salah satu contoh gaya gravitasi ialah saat benda jatuh ke bawah. Contohnya ada ikat rambut. Ikat rambut yang jatuh ke bawah ialah terjadinya gaya gravitasi karena dia terdapat gaya gravitasi di dalamnya. Kemudian contoh lagi yaitu pada air terjun. Nah, air terjun yang dari atas jatuh ke bawah, di dalamnya itu terdapat gaya gravitasi. Kemudian yang kelima yaitu ada gaya gesek. Nah, Ibu akan mengartikan atau menjelaskan gaya gesek itu apa. Gaya gesek adalah gaya yang berlawanan arah dengan arah gerak benda. Gaya ini terjadi karena sentuhan benda dengan bidang lintasan akan membuat gerakan antara keduanya saat benda akan mulai bergerak hingga benda bergerak. Besarnya gaya ini ditentukan berdasarkan kekasaran permukaan kedua bidang yang bersentuhan. Jadi semakin kasar permukaan suatu bidang, maka nilai gaya geseknya akan semakin besar. Baik, telah kita pelajari macam-macam gaya. Nah, Ibu mempunyai media pembelajaran yang ada di belakang Ibu. Akan Ibu tampilkan. Nah, inilah media pembelajaran yang telah Ibu buat. Yang pertama ada tentang gambar gaya otot. Nah, seperti yang Ibu bicarakan tadi, yaitu adanya seorang anak yang mendorong mobil. Nah, kita ketahui tadi telah dijelaskan bahwa mobil akan bergerak lebih laju jika didorong oleh 5 orang daripada 2 orang atau 1 orang. Nah, bisa dilihat arti dari gaya otot tersebut. Oke, akan Ibu jelaskan gaya otot kembali. Gaya otot adalah gaya yang dilakukan oleh otot tubuh kita. Gaya otot sangat fleksibel karena dikendalikan oleh koordinasi biologis pada manusia. Oleh karena itu, gaya otot bisa mendorong maupun menarik. Kemudian, ada gambar tentang gaya listrik. Tadi telah Ibu jelaskan tentang kipas yang menyala. Jadi, kipas akan menyala jika kita colokkan kepada colokan listrik yang bermuatan listrik. Maka, kipas akan menyala karena adanya aliran listrik tersebut. Kemudian, ada gambar tentang magnet. Nah, magnet tersebut menarik logam. Kenapa bisa magnet tersebut menarik logam? Karena magnet mempunyai 2 kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Jika
terdapat kutub utara dan kutub selatan, maka dia akan menarik benda yang terbuat dari logam. Akan tetapi, jika kutubnya sama-sama kutub selatan dan kutub selatan, dia tidak akan menarik apapun benda. Kemudian, ada gambar tentang gaya gravitasi. Nah, telah dijelaskan oleh Ibu tadi, ini adalah air terjun, terdapat gaya gravitasi di dalamnya. Karena gaya gravitasi adalah gaya tarik-menarik yang terjadi antara semua partikel yang mempunyai massa di alam semesta. Sebagai contoh, bumi yang memiliki massa yang sangat besar menghasilkan gaya gravitasi yang sangat besar untuk menarik benda-benda di sekitarnya, termasuk makhluk hidup dan benda-benda yang ada di bumi. Kemudian, ada gambar contoh dari gaya gesek. Nah, telah kita ketahui gaya gesek yang berarah. Gaya gesek adalah gaya yang berarah melawan gerak benda atau arah kecenderungan benda bergerak. Gaya gesek muncul apabila dua buah benda bersentuhan. Nah, inilah media pembelajaran yang telah Ibu buat. Nah, kita sudah melihat media pembelajaran yang telah Ibu tampilkan tadi. Nah, sudah paham kan tentang macam-macam gaya dan sudah Ibu jelaskan. Nah, sekarang Ibu ada 3 pertanyaan untuk kalian. Akan Ibu bacakan terlebih dahulu. Pada saat perayaan 17 Agustus, Andi dan tim 1 kelasnya mengikuti lomba tarik tambang. Gaya apakah yang terjadi pada saat tarik tambang tersebut? A. Gaya listrik, B. Gaya air, C. Gaya magnet, D. Gaya otot. Ayo dijawab. Apakah jawabannya? Jawaban apakah yang tepat? Ya, betul, gaya otot. Jadi, pada saat tarik tambang akan terjadilah gaya otot, di mana mereka menarik tali tersebut dengan kekuatan otot mereka. Kemudian, soal yang kedua. Dimas ingin menghidupkan kipas di dalam kamar. Karena kamarnya panas, akhirnya kipas tersebut dicolokkan pada colokan listrik, sehingga kipas tersebut menyala. Gaya apakah yang terjadi sehingga kipas tersebut menyala? A. Gaya otot, B. Gaya listrik, C. Gaya gravitasi, D. Gaya magnet. Ayo, jawaban apa? Ayo, apa jawabannya? Ya, betul, gaya listrik. Kenapa gaya listrik? Karena awalnya kipas yang mati, bila kita colokkan ke colokan listrik, maka hantaran listriknya akan masuk dalam kipas tersebut, dan akhirnya kipas pun berputar karena ada hantaran listrik tersebut. Nah, kemudian soal yang terakhir itu, saat liburan akhir tahun, Anggi dan keluarganya pergi berliburan ke rumah nenek. Di sana, Anggi dan adiknya bermain-main menggunakan sepatu roda. Saat Anggi dan adiknya mulai bermain sepatu roda, gaya apakah yang akan terjadi? A. Gaya gesek, B. Gaya otot, C. Gaya gravitasi, D. Gaya magnet. Ayo, apa jawabannya? Jika kalian masih ingat gambar pada media pembelajaran yang Ibu jelaskan di belakang tadi, maka kalian akan melihatnya. Ya, betul, gaya gesek. Kenapa gaya gesek? Karena sepatu roda jika digesekkan pada lantai atau pada jalan, akanlah terjadi gaya gesek tersebut. Nah, anak-anak, sampai di sini pelajaran kita, semoga bermanfaat. Dan sampai ketemu minggu depan pada pertemuan selanjutnya. Marilah kita mengucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Ayo berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, sampai di sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.